Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Sinoni. Jangan lupa kalian dukung terus channel Podcast Sinoni ini biar semakin banyak yang dengerin cerita dari aku. Oke, ini adalah cerita dari teman aku waktu SMP. Ini berdasarkan cerita nyata ya teman-teman, karena kalau cerita ini menurut aku sendiri ini adalah cerita yang serem sih sebenarnya. Oke, langsung aja deh kita cerita. Jadi gini, di kampung tempat temanku tinggal itu ada tetangganya yang meninggal. Nah, bapak-bapaknya itu udah sepuh gitu loh, udah tua. Nah, bapak-bapaknya ini menganut kayak semacam ilmu-ilmu, mungkin ilmu hitam kayak gitulah, ilmu hitam. Jadi di Jawa ini kayak ilmu-ilmu seperti itu udah biasa gitu loh teman-teman. Nah, kalau orang yang menganut ilmu, orangnya itu kalau meninggal itu biasanya susah gitu loh. Pas sakaratul maut itu susah. Jadi itu harus ada daun kelor. Nah, kayak gitu-gitu. Kalian pasti pernah dengar kan hal yang seperti itu. Nah, setelah bapak-bapaknya itu dikasih daun kelor, kan orangnya meninggal tuh. Terus proses pemakaman sudah selesai. Nah, pas malam hari, beberapa hari kemudian, terus pas malam hari ada salah satu warga yang nggak bisa tidur. Kalau di Malang itu kayak jam 12, jam 1 itu kan udah sepi. Kecuali kayak di Surabaya, di Jakarta itu kan masih rame ya jam segitu. Jadi di Malang itu kayak jam 1 itu udah sepi banget. Itu di tahun 2008-an ya. 2008 masih sepi, nggak banyak tempat-tempat nongkrong. Jadi emang beneran sepi. Jadi bapak-bapaknya itu nggak bisa tidur. Si bapak-bapak itu duduk di ruang tamunya, di ruang tamu duduk sendirian. Terus si bapak-bapak itu dengar kok ada suara orang jalan, tapi banyak gitu loh. Jadi kayak bareng-bareng jalan gitu loh teman-teman. Itu bapak-bapaknya lihat di jendela, dibuka tuh tirainya, kok nggak ada siapa-siapa. Nah, habis itu si bapak ya udahlah, mungkin cuma perasaan ya. Pas bapaknya duduk lagi, beberapa menit kemudian si bapaknya itu dengar kok kayak ada suara besi yang digesek, kena gesek gitu loh, kayak ngik 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 kayak gitu. Nah, besinya itu mirip kayak suara keranda mayat gitu loh. Ya bapaknya kan ya gak mungkin dong mikir itu pagar, soalnya kan rumahnya gak ada pagar. Jadi pas dilihat itu gak ada apa-apa teman-teman, cuma dengar suaranya aja. Nah terus bapaknya ke belakang, dicuekin suara yang tadi, ke belakang ambil minum, duduk lagi tuh si bapak sambil sebat. Habis itu bapak itu dengar kok banyak suara kayak orang-orang ngobrol gitu. Si bapak udah mulai curiga. Terus si bapak itu nengok lagi di jendela. Nggak taunya teman-teman, katanya si bapak-bapak itu yang dia lihat ada keranda mayat itu terbang teman-teman, tepat di depan pintu rumah bapak itu. Si bapak itu pingsan, udah nggak tahu apa-apa. Nah, keesokan paginya semua orang itu pada ngumpul di rumah bapak-bapak itu tadi yang pingsan. Ditanyain dong, kenapa kemarin? Ya si bapak-bapak itu cerita, katanya dia lihat
keranda mayat itu terbang di depan pintunya bapak-bapak itu, dan itu banyak sekali suara rame. Nah, kalau kata orang sini, hal kayak gitu itu namanya lampor ya, lampor. Kalau zaman dulu itu ada katanya, kalau orang udah di nauzubillahi min zalik ya, didatangin lampor, ya udah orangnya meninggal. Jadi orangnya langsung dimasukin keranda mayat gitu, nggak tahu yang masukin siapa. Nah, sekian cerita dari aku, semoga cerita ini menghibur kalian ya teman-teman. Maaf kalau mungkin garing ya cara penyampaianku, cuma ini memang bener-bener real cerita nyata dari temanku SMP, dan cerita ini memang terjadi di Malang. Oke, terima kasih ya teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.